tindak pidana dilakukan, kerugiannya kita semua merasakan. Kalau cyberbully itu nanti lebih kepada sekelompok atau person, orang per orang gitu ya. Terdiri dari apa saja nanti Ibu jelaskan ya. Kita mulai bahwa cyberbully. Kalau cyberbully itu kelihatannya kecil, kayak pungutan di sekolah, di kampus atau di luar, kalau di luar seperti itu tempat pariwisata. Tapi itu meresahkan. Jadi kita perlu ketahui bahwa sudah ada tim cyberbully. Jadi ketika ada pungutan liar di luar yang tidak sesuai dengan kesepakatan bisa dilaporkan gitu ya. Cyberbully itu kalau bahasa kita, musuh kita tuh extraordinary crime. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang cyberbully. Selanjutnya, Mbak. Pungutan liar. Apa sih pungutan liar itu? Pungutan liar itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disama dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Jadi kita jelaskan apa itu pungli. Karena di setiap bidang, setiap tempat, seperti di lingkungan, dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah atau kampus, sampai dengan lingkungan kantor, itu banyak pungli. Sesuatu yang tidak disepakati. Kita contohkan di kampus, kita beli buku, mahasiswa dikenakan biaya sekian, tapi tanpa adanya musyawarah. Kalau kita musyawarah misalnya, maaf ya Pak, misalnya Bapak dosen bilang, ini kita harus perlu beli buku ini, nanti kita dirapatkan. Kemudian buku ini harganya berapa loh? Harganya 150.000. Mahasiswa setuju, dosen setuju, nggak masalah. Tiba-tiba ada satu mahasiswa yang nggak ikut rapat, tiba-tiba tahu, itu pungutan liar. Kalau di lapor nggak bisa, kita sudah sepakat loh, ya kan? Kembali. Tapi kalau tiba-tiba misalnya dari pihak kampus bilang, pembelian buku seharga 200.000, mahasiswa harus beli. Bapak, kami mau bisa. Nah, ternyata bukunya dibeli, tapi bukunya setelah dicek harganya di tempat lain, bisa kita cek di Gramedia harganya 100.000. Nah, berarti apa itu? Jadi segala sesuatu pungutan yang tidak disepakati, termasuk di tempat, kalau kita mahasiswa sering parkir ya, ada ke tempat wisata atau ke tempat apa. Nah, di situ dipungut parkir standar itu harus ada karcis dan retribusinya. Parkir itu dipungut 3.000 ya, 2.000 yang sesuai retribusi. Tiba-tiba kalau tempat wisata mereka minta 5.000 atau 10.000. Nah, itu semua sudah secara bertahap sudah diberantas oleh tim cyberbully. Timnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, ya. Lanjut, Mbak. Kalau pungutan di lingkungan ya, Ibu jelasin juga RT biasanya atau RW sekalian. Kita di lingkungan ini mau mengadakan gotong royong, beli alat segala macam, ditentukan harus membayar sekian, tapi tidak disepakati oleh masyarakat atau warga sekitar. Nah, itu masuk di kategori pungli. Lanjut. Tujuan pemberantasan tim cyberbully. Tujuan yang ingin kita capai yakni memulihkan kepercayaan publik atau public trust, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Tugas pokok dan fungsi Satgas Cyberbully. Satgas Cyberbully yang Ibu bilang tadi terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pihak lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, sarana prasarana baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah. Satgas Cyberbully memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi penindakan serta justisi. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Cyberbully diberikan kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan. Jadi untuk operasi tangkap tangan itu ya seperti itu, misalnya kita contohkan pungutan liar yang ada di tempat hiburan atau kawasan hiburan. Ketika kita melihat seperti itu, ada
ada yang melaporkan atau memang tim cyber turun, ya bisa langsung ditangkap di tempat, namanya tangkap tangan ya. Itu banyak, biasanya kita preman-preman gitu ya, mereka yang memalak lebih dari pungutan di tempat hiburan itu, ya biasanya kita langsung dilakukan tangkap tangan. Faktor penyebab pungli yang pertama, ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan yang diberikan, kurangnya integritas pelaksanaan layanan, kurangnya pengawasan, kebiasaan dari pelaksanaan dan penggunaan layanan. Lanjut aja. Yang Ibu jelaskan tadi ya, pungli di objek wisata. Pungutan yang dikenal di tempat wisata adalah pungutan resmi yang dikenal dengan nama retribusi, bukan pungutan liar. Jika pungli dilakukan oleh PNS yang mengelola tempat wisata tersebut di luar yang ditentukan peraturan daerah atau perda, pelaku dapat dikenakan hukuman disiplin. Ini jika PNS ya dari pihak Pemda ya. Nah, kemudian sedangkan jika pungli dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP. Kalau udah ngancam itu masuknya pidana ya. Tapi kalau dia cuma malak-malak aja itu bisa langsung diamankan. Sekarang pungli di kelurahan atau di desa, di tempat tinggal ya, di lingkungan kita. Dalam urusan KTP biasanya ya, untuk akte kelahiran, surat keterangan kematian, surat kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan domisili usaha IMB, pengantar SKCK. Jadi kalau mahasiswa biasanya pengantar SKCK ya, yang mau daftar biasanya ya. Itu mau ngurus SKCK, misalnya kan itu semuanya gratis, ada dikenakan biaya. Itu termasuk dalamnya pungli ya. Definisi, kalau di sekolah itu definisi penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orang tua atau wali yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan. Contohnya uang pendaftaran SPP, biaya daftar ulang dan lain-lain. Sama dengan mahasiswa ya, ini juga berlaku ke kampus. Lanjut. Nah, yang diperbolehkan selain nanti jangan semuanya disamakan. Kalau ada minta apa itu pungli, itu pun nggak semua ya. Jadi yang diperbolehkan di sekolah atau di kampus yaitu bantuan. Definisinya pemberian uang, barang atau jasa oleh pemangku kepentingan, satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Artinya ya musyawarah kayak tadi ya semuanya. Kita mau beli buku, kemudian pihak kampus bilang begini, masih kita berunding dan setuju, itu bukan masuk kategori pungli. Nah, sumbangan satu lagi. Pemberian uang, barang, jasa oleh peserta didik atau orang tua wali, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, tidak mengikat satuan pendidikan. Misalnya kita di sini ya, aduh panas sekali, cuman ada salah satu wali dari mahasiswa atau orang tua mahasiswa mau jadi donatur, saya sumbang kipas angin karena misalnya di ruangan ini cukup panas ya kipasnya kurang, itu nggak masalah. Nah, kecuali kalau misalnya mau udah deket pengujian ya, sebelumnya dia kasih kipas nanti biar kita anak yang minta nilai ya, itu masalah. Karena jadi dilihat momennya gitu ya, misalnya saya sumbang kipas nanti anaknya mau ujian nih gitu ya, nemui dosennya, Pak saya sumbang kipas, di anak saya nanti nilainya, itu nggak boleh ya. Lanjut. Sekarang langkah-langkah pemberantasan pungutan liar. Berdasarkan SE Kementerian PANB nomor 5 tahun 2016, langkahnya itu mengidentifikasikan area yang berpotensi terjadinya pungli. Biasanya itulah tempat-tempat yang dimungkinkan terjadinya pungli, biasanya kita turun. Kemudian menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjalin keterlibatan oknum-oknum lain. Dan lanjut, meminta para kepala instansi untuk memperlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Memberikan akses yang luas pada masyarakat, kemudian meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN dan membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat. Untuk pungli ini yang pungutan yang ringan ya, ini pasal yang dikenakan untuk selanjutnya
Pasal 368 KUHP, barang siapa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menipu, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memberikan sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi kalau sifatnya sudah masuk ke kriminal, sudah bisa dikenakan KUHP, itu sudah masuk ranah pidana. Kemudian di pasal 423 lanjut. Nah, untuk pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Ya, ini yang berhubungan dengan PNS ya. Nah, sekarang gratifikasi, pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau fasilitas lainnya. Transaksinya diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ya seperti kayak gitu ya. Gratifikasi itu yang Ibu bilang tadi ya, supaya anaknya nilainya bagus, orang tuanya kasih apa kalau di kampus ya, itu masuk gratifikasi itu. Lanjut. Nah, sekarang perbedaan suap dan gratifikasi. Harus kita tahu perbedaannya. Suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Suap itu janji, kemudian ada realisasinya juga ya, adik-adik saya. Suap ada unsur intens atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan. Sedangkan gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berwenang dalam kewajiban atau tugasnya. Jadi pungli itu dalam arti luas dan arti besar itu bisa lari ke ranah tindak pidana korupsi dalam jumlah besar. Pungutan yang dilakukan dalam instansi misalnya kan suatu kepala atau pejabat yang melakukan pungutan yang besar itu bisa larinya ke arah pidana seperti misalnya penggelapan atau penipuan, tapi kalau ke arah yang besar dia akan berlari ke arah ranah tipikor, tindak pidana korupsi. Adakah batasan jumlah gratifikasi? Nah, pemberian terkait pernikahan atau pertunangan kematian dengan batasan nilai 1 juta rupiah. Sekarang kan zamannya, kalau dulu kita pakai kado ya kalau ada pernikahan. Nah sekarang nggak pakai lagi, pakai amplop misalnya. Untuk pemberian amplop dalam pernikahan itu tidak boleh melebihi 1 juta rupiah. Kemudian pemberian sesama rekan kerja dalam rangka bisa sambut, biasa ya kalau ada bapak yang pindah atau ada yang mutasi, kemudian pensiun, mutasi jabatan, ulang tahun, maksimal itu 300.000 rupiah. Kalau dijumlahkan kepada barang itu tidak lebih seharga 300.000 rupiah. Dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah. Artinya ya 300 sampai ke 900 ya, tidak melebihi 1 juta. Dalam 1 tahun pemberian yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait dengan kedinasan paling banyak 200.000 rupiah per orang dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah. Pemberian cindera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan, hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan lomba atau kompetensi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Jadi untuk biaya pun itu sudah ditentukan. Kalau biaya pernikahan kita tidak boleh melebihi dari 1 juta. Misalnya kalau ada pernikahan ada yang mau amplop sampai
Untuk pejabat-pejabat ada yang menghapus sampai 3 juta, 4 juta, itu perlu dipertanyakan itu, ya. Nah, lanjut, lanjut ya. Jadi untuk mempersingkat ini waktu ya, kita akan buka sesi tanya jawab.